wabarakatuh. Hai keluarga genre, apa kabar nih? Ketemu lagi bersama saya Anita di program kesayangan kita, Kepoin Yuk, tahu lebih banyak tahu. Nah keluarga genre, pasti keluarga genre di rumah mempunyai kakek, nenek, ayah, dan ibu yang sudah lanjut usia kan? Nah kita akan melihat bagaimana sih cara keluarga genre menjaga, merawat, dan memperhatikan keluarga-keluarga genre yang sudah terkategori sebagai lansia tersebut. Dan salah satu program dari BKKBN itu sendiri adalah BKL, Bina Keluarga Lansia. Kira-kira masyarakat sudah banyak yang tahu belum ya tentang BKL ini? Kita tanya yuk. Hai keluarga genre, sekarang Fani masih di UIN Imam Bonjol Padang. Dan sekarang Fani masih bareng sama mahasiswa-mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Kita sapa dulu ya. Halo semuanya. Ini namanya siapa? Harian, Kali ini Afdol, Usairi, Huseri, Afdol, dan juga Rian. Ini semester berapa? semester 3 masih. Semester 3. Semester berapa? Sama 3, Semester 3 juga. Oke deh. Kalau kamu tahu BKL nggak? nggak tahu. Nggak tahu. Kamu tahu BKL? Sama nggak, belum juga nggak tahu. Nah, jadi BKL itu Bina Keluarga Lansia. Kamu tahu lansia dong? Lansia itu umurnya dari berapa? Bulan 40 ke atas lah. 40 ke atas. Oh, Kalau saya 30 tuh udah lansia. 30 ke atas itu udah lansia. Kalau menurut kamu? 50 ke atas. 50 ke atas itu udah lansia ya. Oke. Kalau di rumah nih di kampung bukan orang Padang kan? Bukan. Bukan, di kampung ada keluarga yang lansia nggak? Misal kayak nenek atau kakek? Kalau di rumah udah nggak. Ada lansia. Kalau di rumah kamu ada? Masih ada kak? Ada nenek atau kakek? Nenek kak? Nenek. Kalau kamu? Kakek masih ada. Kakek masih ada. Biasanya kan nenek kalau di rumah tuh ngapain aja aktivitasnya? Ya biasanya aktivitasnya ya maklum lah orang tua ya kan, biasanya ya baca Quran, biasanya menambah amalan untuk akhirat nanti bilangnya. Oh gitu. Kalau kamu? Ya kakeknya kalau yang seperti tadi itu juga, dan juga aktivitasnya yang lain kayak bikin jaring ikan sambil usahakan, karena kalau kerja yang keras juga nggak bisa kan, kayak bikin jaring ikan, bikin kayak skam bahasanya itu kayak pakai bambu, nah itu dimasuk air itu juga banyak dapat ikan juga, karena dia kerja kerasnya nggak bisa kan, kerja berat juga nggak bisa, itu samping-sampingannya juga itu. Nah itu. Oh, jadi kakeknya juga ada kegiatan juga ya. Kalau boleh tahu kakeknya umurnya berapa? Sekitar 70-an. 70-an. Kalau kamu neneknya? Sekitar 80. 80-an. Oke deh. Nah, kalau menurut kamu nih, lansia itu harusnya emang di rumah aja seperti neneknya dia emang baca Al-Quran, atau istirahat aja, atau seperti kakeknya teman kamu nih yang tetap produktif meskipun udah lansia? Kalau menurut saya pribadi tergantung lansianya seperti apa gitu kan. Kalau lansianya sudah tidak bisa diberdayakan lagi ya nggak ada masalah gitu kan. Kalau misal tinggal di rumah berdiam diri dan memperbanyak amal ibadah aja gitu kan, untuk persiapan. Maklum kan manusia dalam setiap yang bernyawa ini kan pasti akan dipanggil oleh Allah gitu. Jadi kalau memang masih bisa diberdayakan ya it's okay, apa salahnya gitu kan, beraktivitas sesuai sebisa gitu kan. Oke deh, sip. Nah, jadi teman-teman, nih Bina Keluarga Lansia ini adalah supaya ini adalah sebuah program dari BKKBN ya, supaya lansia-lansia di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat juga, itu nggak cuma kadang kan kalau lansia tuh suka kesepian, nenek-nenek kita, kakak kita suka kesepian ya kan, di rumah aja sakit gitu. Nah, kalau misalnya masih bisa dibikin jadi lebih produktif lagi, itu juga lebih baik lagi supaya nggak ngerasa kesepian. Dan biasanya kalau misalnya kita kelamaan duduk pasti kakinya sakit kan gitu, jadi bisa lebih produktif lagi gitu. Oke deh teman-teman, terima kasih ya keluarga genre. Sekarang kami masih raih keserasian dan keseimbangan hidup. Rencanakan keluarga pada derajat bahagia dan sejahtera. Buah hati, gugus utama, tanggung jawab keluarga. Rencanakan dan atur jarak kelahiran. Pilah yang baik, hindari resiko tinggi, pertimbangkan masa depan diri dan keluarga. Ayo ikut KB, 2 anak cukup.
Si di UIN dan Fani pengen tanya-tanya lagi sama salah satu mahasiswa UIN di sini ya, di UIN Imam Bonjol Padang. Halo, namanya siapa, Dek? Ari, Ari, jurusan apa? matematika, Pendidikan matematika ya. Fakultas apa? tarbiyah dan keguruan. Oke deh kalau gitu. Kalau Ari di rumah di Alan Panjang itu ada berapa orang anggota keluarga? Anggota keluarga kalau 7 saudara. 7 bersaudara. Ada orang tua dua-duanya? Ada, Kakek nenek ada? sudah meninggal. Sudah meninggal kakek nenek. Jadi di rumah ada 7 orang bersaudara dan ada mama sama papa ya? Iya, Oke deh. Nah mama sama papanya umurnya berapa? 55 sama 53. Pernah nggak sih Ari denger nih di kampung atau juga di Padang nih tentang BKL? Belum juga. Ari lansia itu dari rentang usia berapa sih? 60 ke atas lah. Makasih ya Ari udah ngobrol-ngobrol hari ini sama Kak Fani dan juga sama keluarga Genre. Kita dadah. Nah, keluarga Genre, sekarang Fani masih di UIN Imam Bonjol Padang dan sekarang Fani senang sekali sudah bersama dengan Bapak Besral selaku Ketua Jurusan Tadris Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang gitu kan Pak. Jadi nih BKKBN ada program baru Pak, namanya BKL atau Bina Keluarga Lansia Pak. Minta pendapat Bapak juga nih tentang Bina Keluarga Lansia kan. Ya sebetulnya kalau bicara lansia itu kan bagian dari tanggung jawab keluarga, khususnya bagi anak-anak mereka. Kita bicara dalam keluarga yang cukup sejahtera misalnya, juga dalam ada Minangkabau yang berseni-sara itu kan seharusnya merupakan tanggung jawab dari keluarga berupa anaknya. Nah keluarga Genre balik lagi dan sekarang Fani masih di UIN Imam Bonjol Padang dan Fani nggak sabar pengen tanya-tanya nih abang-abang di sini yang lagi bekerja nih ya. Jadi ini abang-abang di sini nih sebagai security di sini ya untuk mengamankan kampus UIN Imam Bonjol Padang. Kita tanya-tanya dulu. Halo selamat siang Bang. Selamat siang. Bang namanya siapa? Nama saya Nofriandi, Bu. Nofriandi. Bang panggilannya? Andi. Andi. Bang Andi. Kalau Bang? Riko Ardiansa. Bang Riko ya. Ipan. Bang Ipan. Oke, ini ada di sini ada Bang Andi, Bang Riko dan Bang Ipan. Kita mau tanya-tanya nih. Jadi di BKKBN ini ada namanya programnya itu BKL. Jadi Bina Keluarga Lansia. Abang nih kalau kampungnya di mana? Asli di sini. Asli di sini. Di sini di rumah ada yang lansia nggak tinggal? Oh, kebetulan ada, cuma mertua laki-laki udah Umurnya berapa? sekitar 70 tahun. Oh, dia ada di rumah ya, mertua laki-laki umur 70-an lansia. Itu ngapain aja aktivitasnya di rumah? Oh, kalau mertua aktivitasnya cuma di rumah aja, udah nggak kerja lagi. Di rumah aja nggak kerja lagi. Jadi di rumah biasanya emang di rumah aja nggak ada misalnya ada kerja lainnya, misalnya bikin sesuatu kerajinan atau apa? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Lansia itu ngapain biar dia nggak kesepian di rumah? Kalau udah lansia kan nggak usah kita kasih kerjaan lagi, dia ngabisin waktu tuanya dengan Ya. anak-anak cucunya. Berarti bermain dengan anak cucu, tapi jangan dibiarin sendiri juga ya Bang, kasihan juga kalau sendirian kan nanti kesepian, nangis-nangis aja gitu kan. Kalau ada anak cucu mah gampang. Abang jangan ditinggal-tinggalin. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya Bang atas waktunya, terima kasih banyak Bang Andi, Bang Riko ya, Bang Riko, Bang Ipan, terima kasih banyak Bang Ipan. Semoga nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Baiklah, itu dia keluarga Genre. Selalu memulai dengan rencana adalah hal baik. Ayo anak-anak, kita ke pantai. Istriku, kita ke pantai. 1, 2, 3. Tapi sebaik-baiknya membuat rencana untuk keluarga, akan lebih baik jumlah anggota keluarga yang sudah terencana sejak awal. Oke keluarga Genre, saat ini Anita sedang bersama Ibu Vivi selaku Ketua Bina Keluarga Lansia yang ada di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Ibu. Nah Ibu, kita akan sedikit bertanya-tanya nih Bu. Apa aja sih kegiatan yang dilakukan oleh Bina Keluarga Lansia Melati yang ada di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan ini setiap bulannya Bu? Kami dari Bina Keluarga Lansia Melati Rawang setiap bulan itu melaksanakan kegiatan
penyuluhan terhadap keluarga yang mempunyai lansia. Jadi kami di sini setiap bulan mempunyai beberapa macam kegiatan, diantaranya kami ada pencatatan, penimbangan, terus pengukuran tensi, pemeriksaan kesehatan, serta sewaktu-waktu nanti kami mengadakan acara kegiatan, yaitu seperti kita pergi wisata bawah, dan setiap bulan pun kita ada penyuluhan, baik itu dari kader sendiri ataupun nanti kita mendatangkan dari dinas kesehatan melalui puskesmas di Kirana. Jadi di sini lansia yang kami bina, alhamdulillah sudah punya kegiatan. Seperti misalnya mereka pagi-pagi bisa mengantar cucu. Kebetulan di sini BKL kami menumpang di PAUD Melati Kelurahan Rawang. Mereka bisa mengantarkan cucu sambil nanti berkomunikasi, bersilaturahmi dengan yang lainnya. Dan salah satu nanti kita juga akan melihat kegiatan lansia kita, ada yang merenda, ada yang merangkai bunga, itulah kegiatan lansia kita, dan ada yang bercocok tanam juga. Di sini kita juga mempunyai KRPL, yaitu kelompok rumah pangan lestari. Itu para lansia juga yang ikut melaksanakan kegiatan dari RPL ini. Jadi lansia di sini maksudnya tidak ada yang nganggur. Alhamdulillah mereka masih bisa berkarya dan untuk memperlakukan diri mereka sendiri dengan tidak ada bantuan atau pertolongan dari yang lain, kecuali kalau mereka sakit, mereka butuh pertolongan. Itu makanya kita tiap bulan mengharapkan mereka untuk hadir, terutama keluarga yang mempunyai lansia. Jadi mereka bisa untuk membina lansianya supaya tidak terlalu diam. Jadi lansia bergerak, sehat. Alhamdulillah lansia kami mungkin kemungkinan cuma hanya penyakit tua, yaitu seperti DM dan hipertensi. Itulah yang ada penyakit di lansia kami. Oke, ternyata Bu, lansia ini ternyata lebih produktif ketika usia lanjut, seperti misalnya ada kegiatan merenda, menjahit, juga berdekatan dengan PAUD, bisa mengantarkan cucunya ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu nih kurang lebih berapa jumlah dari lansia yang ada di BKL Melati ini? Sasaran kita dari Bina Keluarga Lansia itu sekitar 50 orang, dan keaktifan mereka seandainya mereka tidak datang, kami biasanya sweeping rumah, kami mencek keadaan mereka, bagaimana, kenapa mereka tidak datang. Nah itu kami lakukan secara demikian. Oke, luar biasa, ternyata jumlah lansia yang 50 orang ini memiliki keaktifan yang luar biasa ya Bu ya. Kalau tidak hadir bisa di sweeping ke rumahnya, dan juga nanti akan memberikan pengetahuan lainnya seperti penyuluhan, cek kesehatan yang rutin diadakan setiap bulan ya Bu ya. Harapan Ibu untuk BKL yang ada di Melati, Kecamatan Tanah Selatan ini? Kami mengharapkan kepada dinas-dinas terkait untuk lebih memperhatikan lansia. Soalnya gini ya, dulu lansia apabila ke lansia, ke posyandu lansia, mereka kalau ada sakit perawatan mereka mendapatkan obat. Tapi sekarang sejak adanya BPJS tidak ada mendapat obat lagi. Itulah kami mohon kepada dinas-dinas terkait nanti untuk lebih mengefektifkan lagi apabila ada segala sesuatunya untuk para lansia. Oke, harapan dari Ibu sendiri selaku ketua dari Bina Keluarga Lansia. Oke, terima kasih banyak Ibu atas informasinya Ibu. Oke, keluarga genre, saat ini Andi sedang bersama salah seorang ibu lansia yang tengah menjahit rajutannya. Oke, selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa namanya? Ibu Arfa. Ibu Arfa, kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa nih? 73 tahun. Keluarga genre lah masih tetap semangat dan terus menjahit rajutannya. Ini kalau boleh tahu Ibu, sekarang kegiatannya ini lagi merajut ya Bu ya? Sejak kapan Ibu mulai merajut seperti ini? Dari mulai SMP ternyata keluarga genre sudah bisa merajut, dan sampai sekarang masih tetap merajut ya Bu ya? Oke, alhamdulillah. Masih bisa melihat dengan jelas ya Bu ya? Kalau melihatnya sih udah nggak jelas sih, cuman sama-sama dong dikerjain sampai juga. tetap dikerjakan ya Bu ya, dengan telaten dan tekun. Ternyata keluarga genre tidak hanya lansia saja yang bisa memproduktif. Sebenarnya dari kita sendiri juga bisa memulai kegiatan seperti ini. Tapi tidak hanya di usia senja ini saja ya Bu, dari sudah dari SMP dulu, sudah mulai merajut ya Bu ya. Dan keluarga genre bisa kita saksikan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk lansia melakukan hal-hal yang produktif. Contohnya seperti Ibu Arfa yang
sudah mulai merajut dari SMP ya Bu ya. Seperti contohnya kerajinannya ini juga merupakan ya Bu ya? Iya. Kerajinannya. Wah, Ini cantik keplak sekali ya Bu ya. meja. Plak meja apa lagi nih Bu yang sudah Ibu jahit dan rajut? Kalau Shawl. yang rajut salah. Oh, ini ibu sendiri yang buat. Cantik ya Bu ya. Ini kurang lebih berapa lama waktu pengerjaannya nih? Ya tergantung itu kalau nggak ada kerja ya dulu. Kalau nggak ada kerjaan tetap dibuat ya Bu ya. Cantik sekali shawlnya Ibu. Anak gadis. Iya. Boleh dibawa pulang ya Bu ya. Nanti saya bawa pulang nih keluarga genre oleh-oleh dari si Ibu. Dan kita bisa saksikan bahwa di usia lanjut Ibu juga tetap kreatif dan produktif di usia senjanya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga makin sukses dan makin walaupun sudah lansia tetap harus semangat Ibu ya. Oke, terima kasih. Nah, keluarga genre ternyata banyak sekali kegiatan yang ada di BKL itu sendiri. Kira-kira apa aja sih kegiatannya? Ini dia liputannya. Keluarga genre, di sini nih tempat ngumpulnya para BKL Rawang Padang Selatan di BKL Melati. Ibu-ibunya udah pada siap nih untuk kegiatan hari ini. Seperti pemeriksaan kesehatan lansia oleh dokter-dokter cantik ini. Ibu-ibu lansianya pada sabar ngantri loh untuk dicek kesehatannya seperti cek tensi darah. Selain itu juga ada senam lansia. Ayo ibu-ibu, semangat dong! Bukan cuma ibu-ibu, bapak lansia juga hadir untuk diberikan pengarahan seputar kesehatan lansia. Ada beberapa kondisi fisik kesehatan khas lansia seperti gangguan fungsi kognitif, keseimbangan badan, penglihatan, dan pendengaran. Biar lansia Rawang Padang Selatan selalu terjaga kesehatannya. Nah, ini nih salah satu contoh lansia produktif yang udah mulai merajut sejak SMP. Keren banget. Hasil rajutan si ibu ini seperti sarung bantal yang ada di belakang si ibu. Nah, kelihatan kan? Cantik kan hasil rajutannya? Nggak kalah nih cantiknya sama Mimin. Sayang. Bu, foto-fotonya kok serem semua? Oh, itu foto-foto ibu-ibu yang mengalami risiko kehamilan. Bayinya cacat fisik sejak lahir. Ada juga yang saat hamil keracunan kehamilan dan bayinya gugur dalam kandungan. Atau saat melahirkan terjadi pendarahan. Ibunya mati, bayinya lahir cacat. Ada juga ibunya yang selamat, tapi bayinya lahir prematur. Mengalami gangguan pernafasan, gangguan pencernaan. Ibunya depresi. Ada yang sampai gila atau kedua-duanya mati. Karena apa, Bu? Karena mereka nikah di usia muda. Nikah usia muda? Emang istri umur berapa, Bu? Di bawah 20 tahun. Bu, saya nggak jadi nikah muda. Tuh, sudah hamil. Halo? Abang, kita nggak jadi nikah. Aku mau kuliah dan abang harus punya kerjaan yang tetap. Oh? Terus undangannya? Kita robek aja. Nah, ternyata keluarga genre masih
masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui tentang BKL itu sendiri. Kira-kira BKL itu apa sih? Kalau gitu, kita tanya ahlinya yuk. Jadi BKL itu atau Bina Keluarga Lansia itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang punya lansia untuk bagaimana memberdayakan para lansia kita sehingga para lansia kita itu tidak merasa tersia-siakan di hari tua mereka. Jadi sasaran kita adalah keluarga yang punya lansia. Salah satu tujuan dari dibentuknya program Bina Keluarga Lansia itu adalah seperti dikatakan tadi, bagaimana cara kita memberdayakan lansia-lansia kita. Kan tidak semua lansia kita lansia itu rentan. Ada lansia kita yang sudah berumur 60 tahun tapi masih produktif. Nah, lansia produktif inilah yang menjadi sasaran kita. Bagaimana mereka masih bisa menghasilkan sesuatu secara ekonomi untuk dirinya sendiri tanpa harus bergantung kepada dukungan ataupun bantuan dari anak-anaknya. Jadi memang program kita itu bagaimana kita membuat lansia itu menjadi lansia yang sehat, tangguh dan mandiri. Kalau sasaran BKL kita itu yang punya kelompok BKL kan kabupaten kota, di kecamatan, di desa-desa ataupun di nagari-nagari. Nah, yang kita di BKKBN provinsi kita adalah memfasilitasi kelompok-kelompok BKL yang ada di kabupaten kota, di kecamatan dan negari dalam bentuk mungkin penyedia sarana ataupun kita bertindak sebagai narasumber ataupun kita melakukan pembinaan kelompok ataupun kita bisa melakukan evaluasi ke kelompok-kelompok BKL. Kegiatan yang ada di kelompok BKL ini yang sudah kita jalani kemarin ini, kegiatan terbarunya adalah pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia rentan. Jadi fokus kita sekarang di samping lansia tangguh, kita juga memfokuskan pada lansia-lansia rentan. Bagaimana lansia rentan itu bisa dirawat oleh keluarganya dan terutama oleh keluarganya sendiri, anak-anaknya. Baru kemudian lansia rentan itu kalau tidak punya keluarga dirawat oleh kader-kader BKL. Kegiatan di kelompok BKL itu dalam bentuk pertemuan. Jadi kelompok BKL itu melakukan pertemuan 1 kali sebulan. Kegiatannya bisa dalam bentuk pertemuan penyuluhan dengan materi intinya 7 dimensi lansia tangguh. Kemudian ada lagi kegiatannya dalam bentuk kegiatan pendukung, misalnya kegiatannya integrasi dengan kegiatan posyandu lansia. Di sana kita melakukan kegiatan pemeriksaan tensi, senam lansia dan segala macamnya, atau bisa juga dengan rekreasi lansia. Cuman yang kegiatan inti BKKBN kita adalah melakukan penyuluhan kepada keluarga yang punya lansia. Jadi garis bawahi kita, sasaran kita adalah keluarga yang mempunyai lansia dan ini melakukan pertemuannya 1 kali dalam sebulan atau bisa juga 2 kali dalam sebulan tergantung dari kondisi situasi dari wilayah kerja yang ada. Kalau memang memungkinkan 2 kali pertemuan dalam sebulan, kita lakukan 2 kali. Kalau memang bisa 1 kali sebulan mengumpulkan anggota BKL 1 kali dalam sebulan. Jadi kesimpulannya, Bina Keluarga Lansia itu adalah salah satu bentuk pemberdayaan keluarga di mana sasarannya adalah keluarga yang punya lansia. Bagaimana kita memberdayakan lansia, baik itu lansia yang sudah rentan maupun lansia yang masih punya semangat untuk bekerja, yang masih punya semangat untuk bersosialisasi di masyarakat, dan lansia-lansia yang masih bisa kita bawa untuk bersama-sama membina ataupun menjadi penggerak motivator bagi kelompok-kelompok yang ada di wilayah kerja ini. Oke keluarga genre, sampai di seluruh program Kepoin News episode Bina Keluarga Lansia. Nantikan program Kepoin News selanjutnya. Tahu lebih banyak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.